Selamat datang di My Reaction Channel. Kali ini kita akan membahas nih, kalian kenal nggak sama dia? Panji Gumilang, pendiri Ponpes Zaitun ya, kalau nggak salah. Oke. Ingin tahu faktanya? Ready, action. This is My Reaction. Dari berbagai media kita melihat Panji Gumilang ini agak membingungkan ya. Oke, kita coba langsung ke videonya. Ini Panji ini adalah lagu ya, atau salam. Tapi salam ini jarang digunakan di Indonesia ya. Jadi kemarin saya sempat searching di Google gitu ya. Rupanya ini salam dari Israel. Kalian tahu nggak ini? Coba kalian saya putarkan ini ya. Ini. Nah, ini sebenarnya adalah salamnya orang Israel. Parah sekali kalian. Salam khas Yahudi Israel. Parah. Ternyata itu salamnya orang Israel, bukan orang Indonesia. Tapi dibawa oleh Panji ke ranah Indonesia dengan menggunakan salam dari Israel. Wah, itu parah sekali. Oke, kita lanjut. Mazhabku adalah Bung Karno. Ahmad Soekarno. Nah, dalam tulisannya nggak pakai Bung Ahmad Soekarno. Loh, ini Panji Gumilang mengatakan mazhabku Bung Karno. Coba lihat kita, ini mazhabku Bung Karno. Emang ada ya itu komen orang? Coba kita like-kan. Fakta Ponpes Al Zaitun viral sholat Idul Fitri campur pria wanita, klaim ikut mazhab Soekarno. Kegiatan. Nah, di sini fakta-fakta Ponpes Al Zaitun viral sholat Idul Fitri campur pria wanita, klaim ikut mazhab Soekarno. Saat melaksanakan sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu sempat viral hingga menuai kecaman dari publik. Berarti di Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu ya. Oke, kita lanjut. Sebab dalam sholat yang digelar Sabtu 22 April 2023 lalu, terdapat jemaah perempuan di barisan terdepan di antara laki-laki. Selain itu, saf sholat pun dibuat berjarak. Ada lagi yang anehnya, biasa kita sholat itu kan ini, istilah itu bukan berdempetan, tapi berdekat-dekatan gitu ya. Tapi di sini dibuatnya berjarak-jarak. Terus ada kursi di samping juga ya. Iya, benar itu. Pak, ini ikut mazhab siapa sih sebenarnya? Tapi kan di situ dikatakan tadi Panji Gumilang mengikuti mazhab Bung Karno dan Soekarno. Bahkan ada pria non-muslim yang duduk di barisan terdepan hingga seorang anak laki-laki di barisan kedua yang berada di belakang. Di sini kita lihat ada anak-anak di sini ya. Sebagai imam, entah imam kedua atau imam ketiga ini, karena di situ kita kelihatan ada 3 imam ya. Imam dan terakhir azan yang dikumandangkan dianggap nyeleneh. Pada azannya juga dianggap nyeleneh katanya, karena kebiasaan kita azan itu menggunakan pakai nada-nada gitu ya, nada turun naik, tapi ini datar aja seperti pembacaan proklamasi gitu ya azannya ya. Lanjut. hal dalam literatur fikih, umumnya penataan saf sholat berjamaah adalah berurutan mulai dari laki-laki dewasa, anak-anak, dan terakhir perempuan. Berikut fakta-fakta mengenai kontroversi Ponpes Al Zaitun. 1. Diresmikan B.J. Habibie. Al Zaitun ini diresmikan oleh B.J. Habibie. Diresmikan pada 27 Agustus 1999. Resmian saat itu dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie. Al Zaitun menerapkan sistem pendidikan satu pipa, yakni sebuah sistem pendidikan formal yang tidak terputus dari tingkat dasar hingga tinggi. 2. Pernah terseret kasus pemalsuan dokumen. Ya,
Nah, harus kalian tahu ya, garis bawah itu pernah terseret kasus pemalsuan dokumen. Itu sih ini di Ponpes Al Zaitun deh. Lanjut. Tun sempat terseret kasus pemalsuan dokumen. Itu dilakukan oleh pendiri Ponpes Panji Gumilang yang ditangani langsung oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus ini pun bergulir hingga ke meja hijau. Di pengadilan, Panji divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2015. Panji ini pernah divonis 10 bulan ya penjara ya. Meski menuai kontroversi, ternyata Ponpes Al Zaitun berdiri secara resmi hingga tercatat sebagai ponpes terbesar di Asia Tenggara. Al Zaitun dibangun di ponpes terbesar di Asia Tenggara ya. 100 hektar, di mana 200 hektar diantaranya adalah besar, ini 1.200 hektar. Seperti gedung Ponpesnya ini, gedung asrama siswa putra maupun putri, masjid hingga sarana olahraga. Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan Islam yang besar ya untuk ponpes ini. Cuman ya itulah parahnya, yaitu acaranya itu agak lain ya, agak lain daripada yang lain. Didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Pembangunan ponpes ini dimulai pada 13 Agustus 1996 silam. Akhirnya Ponpes Al Zaitun resmi dibuka pada 27 Agustus 1999. Ponpes Al Zaitun resmi dibuka pada 27 Agustus 1999 ya. Awal pembelajaran di ponpes tersebut juga dimulai pada 1 Juli di tahun yang sama. Ponpes yang terletak di Indramayu itu dipimpin oleh Profesor Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang. Diketahui Profesor Abdus Salam Rasyidi tersebut merupakan alumni Pondok Pesantren Gontor. Tercatat pada 2011 lalu, Ponpes Al Zaitun memiliki 7.000 santri yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Di 2011, ponpes ini sudah memiliki 7.000 santri. Wah, besar juga ya. Serta dari negara asing seperti Singapura, Malaysia, Afrika Selatan, serta Timor Leste. Ini udah ada negara asing enggak ya? Singapura, Malaysia, Afrika, banyak juga. Al Zaitun, Syekh Panji sumber klaim mazhab Soekarno. Nah, apalagi tuh perasaan kita mazhab ada 4 gitu. Itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali itu ya. Tapi kok ini ada klaim mazhab Soekarno apa? Iya, Soekarno. Aduh, gimana sih dia nih ikut klaim mazhab siapa gitu ya? Gumilang menjelaskan klaim mazhab yang menjadi rujukannya adalah mazhab Soekarno. Hal itu ia ungkapkan saat rombongan Kementerian Agama Indramayu bersilaturahmi terkait kontroversi sholat id viral di media sosial. Panji mengaku pernah bertemu langsung dengan Presiden Soekarno saat dirinya duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian dari sana ia mulai mendalami pemikiran-pemikiran Presiden Soekarno sejak 1963 hingga kini. Lantaran mengklaim mengikuti mazhab Soekarno, Syekh Panji menggunakan songkok atau kopiah yang lebih tinggi dari umumnya. Sampai songkok pun dia pakai seperti songkoknya Soekarno ya, karena dia mungkin saking ngefansnya sama Soekarno sama Bung Karno, jadi dibilangnya ikut mazhab dari Soekarno. Nah, ini parah. Tak hanya itu, ia juga mengaku mengikuti kebiasaan Soekarno yang kerap mengenakan jas saat dia mengikuti kebiasaan Soekarno. Ketahuan ya di situ ya, bahwa dia mengikuti kegiatan Soekarno. Jadi apa-apa yang dia lakukan berarti dia mengikuti Soekarno. Kegiatan termasuk saat ibadah sholat. Lebih lanjut, ia mengaku membaca tulisan Presiden Republik Indonesia pertama itu berjudul Di Bawah Naungan Revolusi yang menjadi pedomannya. 5. Alasan saf berjarak. Alasan saf berjarak. Nih, penjelasan. Ponpes Al Zaitun angkat bicara menjelaskan alasan sholat id berjarak. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Indramayu, Aan Fatul Anwar mengatakan saat meminta penjelasan pada pihak Ponpes, alasan saf jemaah dibuat berjarak, mereka mengambil dasar hukum Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Menurut Aan, Ponpes Al Zaitun juga menyampaikan bahwa dalam Islam tidak melarang pelaksanaan sholat berjarak. Mereka beranggapan justru dianjurkan memberikan ruang agar tidak terlalu berdesak-desakan. 6. Alasan jemaah perempuan bercampur dengan jemaah laki-laki serta adanya pria Nasrani. Yang nomor 6, alasan jemaah perempuan bercampur dengan jemaah laki-laki serta adanya pria Nasrani. Nah, di situ juga ada Kristen, orang agama lain itu ya, agama Nasrani, ikut juga di masjid. Itu bercampur dengan
agama Islam dan Nasrani gitu bercampur di masjid melakukan sholat Idul Fitri ya. Sedangkan terkait bercampurnya jemaah laki-laki dan perempuan disampaikan Aan, pihak Mahat Al Zaitun menjelaskan bahwa hal itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Pemuliaan, gak juga lah kalau kita namanya pemuliaan. Tetap laki-laki itu di sub terdepan gitu ya, perempuan itu sub di belakang gitu. Ini kok malah perempuan yang di depan? Mungkin karena mengikut mazhab Soekarno tadi ya. Karena dinilai menjadi kontroversi, pihak Mahat justru balik bertanya perihal Kontroversi memang yang ini. memuliakan perempuan. Berdasarkan informasi yang beredar, perempuan yang nampak pada rekaman video sholat Idul Fitri yang viral itu diduga adalah istri dari Syekh Panji Gumilang. Selain Istrinya, istri Syekh kan soal adanya Panji. laki-laki Nasrani yang ikut dalam barisan jemaah sholat Idul Fitri. Pihak Ponpes Al Zaitun beranggapan perihal hal tersebut adalah bentuk penghormatan kemanusiaan. Penghormatan kemanusiaan, gak gitu juga lah. Khotib Jumat perempuan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Rencana khatib Jumat perempuan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, ini parah lagi nih, kontroversi ya, karena rencana menjadi khatib, seorang perempuan jadi khatib nih. Selama dari kecil sampai besar saya belum pernah menemukan khatib itu perempuan. Aduh, ini aneh-aneh aja nih. Lanjut. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Syekh Panji Gumilang merencanakan perempuan jadi khotib Jumat. Rencana ini diungkapkan saat Syekh Panji Gumilang menerima kunjungan Kepala Kantor Kemenak Indramayu, Haji Muhammad Mulyadi MMPD beserta jajarannya pada tanggal 26 April 2023. Video kunjungan tersebut diunggah di YouTube akun Al Zaitun Official dengan judul Silaturahim Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu kepada Syekh Al Zaitun. Tujuan rencana ini adalah agar kaum perempuan tidak terbelenggu dan tidak menjadi budak dalam morality. Syekh Panji Gumilang menyayangkan jika masih ada pembatasan-pembatasan bagi kaum perempuan dalam beribadah, seperti sholat dipakai tabir atau pembatas, dan sholat berjarak-jarak. Kepala Kantor Kemenak Indramayu Haji Muhammad Mulyadi MMPD menyatakan bahwa semua pihak memiliki dalil masing-masing untuk pembenaran cara beribadah dan bahwa hasil silaturahim akan disampaikan ke semua jajaran. Terkait dengan berita viral jemaah perempuan sholat berjamaah di saf depan, Mulyadi menyatakan bahwa semua pihak kita melihat ya, ini istri Panji, terus yang di sampingnya ini Nasrani, ini agama Kristen mungkin ya. Jadi orang ini bersampingan, terus di belakangnya itu adalah orang-orang Islam, di sampingnya juga ada Islam itu ya. Tapi ini bercampur ini, jadi satu, orang Nasrani sama Islam melakukan ibadah sholat Idul Fitri. Kocak ya. Ini baru pertama kali loh melihatnya yang seperti ini. Ya, apakah di daerah kalian juga pernah ada yang seperti ini? Itu juga mungkin rasa aneh ya. Kalau kita ada yang seperti ini, Nasrani dan Islam itu bercampur dalam ibadah. Itu aneh loh, ini baru pertama lihat. Lanjut. memiliki dalil masing-masing untuk pembenaran cara beribadah. Mulyadi juga menyatakan bahwa rencana Pondok Pesantren Al Zaitun untuk menjadikan perempuan sebagai khatib Jumat akan disampaikan ke semua jajaran. Oke, itu saja mungkin ulasan video dari Panji Gumilang ya. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau dilihat itu dia menganut mazhab Soekarno katanya. Terus dia ingin mengadakan khatib perempuan. Terus yang pertama tadi dia salam ya, salam itu salamnya dari salam Israel itu apa bagus gitu ya di Indonesia mengadakan dengan membawa acara gitu dengan salamnya Israel, apa bagus apa tidak gitu ya. Gimana tanggapan kalian ya? Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.
Salam Raidsen. Dari berbagai media kita melihat Panji Gumilang ini agak membingungkan ya.